sudah sampai ke rumah, mau sedikit curhat sama kalian. Biar kalian itu paham dan kalian itu say no to bullying ya. Setelah aku liburan sama anak aku yang nomor 2, beberapa hari kita ngobrol, deep talk gitu. Sedih loh guys kalau tahu bagaimana perasaan hati korban bullying itu sulit untuk disembuhkan. Jadi aku di sini kepengen menyemangati kalian semua korban bullying. Kalian bisa yuk bangkit yuk, sehat yuk, sembuh yuk, lupakan yuk. Jadikanlah bullying yang terjadi di diri kalian ini menjadi pemicu semangat hidup kalian, sehingga kalian bisa melakukan versi terbaik di diri kalian. Khususnya untuk anak-anak remaja yang sudah menggunakan sosmed, stop saling bully. Kalau kalian bisa jadikan contoh, anak aku sampai hari ini dia nggak punya sosmed, ada tapi nggak aktif ya, karena bagaimana tiba-tiba dia dibully bukan oleh anak seusianya, oleh orang yang banyak sekali followernya, dan bukan hanya oleh satu orang. Alhamdulillah Allah nggak tidur ya, dua-duanya sudah mendapatkan balasan. Lagi-lagi kalau misalnya kalian itu merasa aku ini kok nggak diem ya, aku ini masih berusaha menunjukkan kepada anak-anak aku bahwa aku ibunya ini sudah tidak bisa diam lagi kalau dibully. Lebih baik aku yang sakit daripada anak aku yang sakit. Itu sih netizen. Jadi di sini aku tidak menginginkan pembenaran dari kalian semua. Ini hidup aku, anak aku, dan keluarga aku. Mungkin kalau aku cuman didoxing fisik, dikata-katain tua, memang aku sudah tua, dikatain jelek ya memang aku jelek, dikatain apapun ya memang aku terima aja gitu. Tapi kalau sudah ke bentuknya fitnah yang aku kerja untuk anak-anakku dengan cara halal dari pagi sampai malam, itu yang gak bisa anak aku terima, karena dia tahu ibunya ini bekerja seperti apa. Mungkin buat dia tidak perlu penjelasan dari diri aku, tetapi bagaimana dia menjelaskan kepada teman-temannya atas doxing yang terjadi di dunia maya, fitnahan yang ditujukan kepada aku ibunya. Dia tidak punya daya untuk menjelaskan kalau ada temannya yang bertanya tentang fitnahan di dunia maya. Maka dari itu sekarang aku akan terus melawan. Jadi netizen, aku minta maaf terus kepada kalian semua kalau aku tuh onar di dunia maya. Izinkan aku untuk memperbaiki luka hati anak aku. Izinkan aku sekarang untuk tidak diam saja kalau diinjak, karena ternyata ucapan dan pembelaan diri aku itu sangat berarti buat anak aku. Jadi anak aku nggak perlu ngejelasin lagi ke teman-temannya, dia tinggal bilang ibu aku sudah jawab, mami aku sudah jawab, mami aku tidak seperti itu. Silahkan saja lihat di story ibu aku. Ternyata aku ini selama ini diem aja itu egois ya. Ternyata aku tuh diem selama ini cuman ingin menunjukkan ke diri aku bahwa aku itu nggak penting untuk membalas, biarin saja nanti capek sendiri. Ternyata aku lupa. Ya intinya gitu ya. Pokoknya aku sebetulnya sudah sudah nggak mau khususnya kepada Yoke ya. Kalau Yoke itu aku sudah berbalik kasihan sebetulnya, karena dia sudah sangat menunjukkan penyesalannya dan anak aku sudah bisa terima. Dan alhamdulillah anak aku tuh anak yang kalau orang sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya, dan dia juga memaafkan. Tinggal tanggung jawab aku nanti, insya Allah kalau ada waktu dan ada kesempatan, mungkin setelah saudara Yoke menjalankan hukumannya, aku akan pertemukan dengan anak-anak aku. Tapi untuk yang lain yang memang membuat hati anak aku terluka, kalau misalnya aku masih disebut nama aku, masih disenggol, masih doxing di sosmednya, aku pasti lawan, aku pasti rangkut guys. Kalau ngomong tua, ngomong uzur itu nggak boleh.
Nah, ini aku lagi makan kerupuk nih pulang-pulang. Ini pasti dari kulit sapi yang udah uzur. Ini masih muda tapi aku gigit tadi. Apa namanya, keras. Udah ini aja deh. Jangan marah ya sapi ya. Tapi ini bukan tentang sapi. Sudah sampai ke rumah. Mau sedikit curhat sama kalian. Biar kalian itu paham dan kalian itu say no to bullying ya. Setelah aku liburan sama anak aku yang nomor 2, beberapa hari kita ngobrol, deep talk gitu. Sedih loh guys kalau tahu bagaimana perasaan hati korban bullying itu sulit untuk disembuhkan. Jadi aku di sini kepengen menyemangati kalian semua korban bullying. Kalian bisa yuk bangkit yuk, sehat yuk, sembuh yuk, lupakan yuk. Jadikanlah bullying yang terjadi di diri kalian ini menjadi pemicu semangat hidup kalian sehingga kalian bisa melakukan versi terbaik di diri kalian. Khususnya untuk anak-anak remaja yang sudah menggunakan sosmed, stop saling bully. Kalau kalian bisa jadikan contoh, anak aku sampai hari ini dia nggak punya sosmed, ada tapi nggak aktif ya, karena bagaimana tiba-tiba dia dibully bukan oleh anak seusianya, oleh orang yang banyak sekali followernya. Dan bukan hanya oleh satu orang. Alhamdulillah Allah nggak tidur ya, dua-duanya sudah mendapatkan balasan. Lagi-lagi kalau misalnya kalian itu merasa aku ini kok nggak diem ya, aku ini masih berusaha menunjukkan kepada anak-anak aku bahwa aku ibunya ini sudah tidak bisa diam lagi kalau dibully. Lebih baik aku yang sakit daripada anak aku yang sakit. Itu sih netizen. Jadi di sini aku tidak menginginkan pembenaran dari kalian semua. Ini hidup aku, anak aku dan keluarga aku. Mungkin kalau aku cuman didoxing fisik, dikata-katain tua, memang aku sudah tua, dikatain jelek ya memang aku jelek, dikatain apapun ya memang aku terima aja gitu. Tapi kalau sudah ke bentuknya fitnah yang aku kerja untuk anak-anakku dengan cara halal dari pagi sampai malam, itu yang gak bisa anak aku terima. Karena dia tahu ibunya ini bekerja seperti apa. Mungkin buat dia tidak perlu penjelasan dari diri aku, tetapi bagaimana dia menjelaskan kepada teman-temannya atas doxing yang terjadi di dunia maya, fitnahan yang ditujukan kepada aku ibunya. Dia tidak punya daya untuk menjelaskan kalau ada temannya yang bertanya tentang fitnahan di dunia maya. Maka dari itu sekarang aku akan terus melawan. Jadi netizen, aku minta maaf terus kepada kalian semua kalau aku tuh onar di dunia maya. Izinkan aku untuk memperbaiki luka hati anak aku. Izinkan aku sekarang untuk tidak diam saja kalau diinjak, karena ternyata ucapan dan pembelaan diri aku itu sangat berarti buat anak aku. Jadi anak aku nggak perlu ngejelasin lagi ke teman-temannya, dia tinggal bilang ibu aku sudah jawab, mami aku sudah jawab, mami aku tidak seperti itu. Silakan saja lihat di story ibu aku. Ternyata aku ini selama ini diem aja itu egois ya. Ternyata aku tuh diem selama ini cuman ingin menunjukkan ke diri aku bahwa aku itu nggak penting untuk membalas, biarin saja nanti capek sendiri. Ternyata aku lupa. Ya intinya gitu ya. Pokoknya aku sebetulnya sudah sudah nggak mau khususnya kepada Yoke ya. Kalau Yoke itu aku udah sudah berbalik kasihan sebetulnya, karena dia sudah sangat menunjukkan penyesalannya dan anak aku sudah bisa terima. Dan alhamdulillah anak aku tuh anak yang kalau orang sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya, dan dia juga memaafkan. Tinggal tanggung jawab aku nanti insya Allah kalau ada waktu dan
ada kesempatan mungkin setelah saudara Yoke menjalankan hukumannya, aku akan pertemukan dengan anak-anak aku. Tapi untuk yang lain yang memang membuat hati anak aku terluka, kalau misalnya aku masih disebut nama aku, masih disenggol, masih doxing di sosmednya, aku pasti lawan.